Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Ainia Muhammad dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 17016222018. Video kali ini ditunjukkan sebagai tugas UAS wawasan pendidikan yang mana kita diminta untuk menjadi seorang pengajar. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima ilmu yang akan kita peroleh hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teori perkembangan menurut perspektif moral. Nah, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Ainia Muhammad dari Universitas Negeri Jakarta. Pada pembelajaran hari ini, boleh di next. Kita akan belajar beberapa submateri, diantaranya yang pertama yaitu saya menjelaskan sedikit mengenai perbedaan antara moral dan juga etika, dilanjutkan dengan konsep dan karakteristik dari perkembangan moral. Selanjutnya ada teori moral oleh Licona, teori moral oleh Holberg, dan terakhir ada tahapan perkembangan moral. Boleh dilanjut? Nah, sebelum masuk ke materi teori perkembangan moral, saya menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara moral dan juga etika. Moral dan etika ini sebenarnya mirip, tetapi mereka berbeda ya. Moral ini berasal dari bahasa Latin, tepatnya dari kata moralis yang artinya karakter, tata cara, dan perilaku yang tepat. Moral ini lebih bersifat praktis, pribadi, dan subjektif. Moral berlandaskan keyakinan dari masyarakat tentang hal yang benar dan yang salah. Sedangkan etika ini berasal dari bahasa Yunani, tepatnya dari kata ethos yang artinya kebiasaan, adat, dan watak seseorang. Etika adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya tingkah laku seseorang. Etika berlandaskan hanya dari sebuah akal dan pikiran pribadi atau kelompok yang menilai tentang benar atau tidaknya suatu hal. Etika tidak harus diikuti oleh moral karena etika bersifat filosofis. Contoh dari moral yang ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu berbicara lebih pelan dan halus kepada orang yang lebih tua, menundukkan kepala ketika kita berjalan di depan orang yang lebih tua. Nah, kedua perilaku ini tuh merupakan penghormatan yang ditimbulkan oleh masyarakat terhadap orang yang lebih tua. Sedangkan contoh dari etika yang pertama yaitu mengucapkan salam ketika kita bertamu ataupun memasuki rumah. Yang kedua itu izin dan mencium tangan kedua orang tua ketika kita hendak pergi. Contoh etika tersebut sudah diajarkan sejak dulu hingga sekarang. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak mengucapkan salam ketika dia bertamu ataupun ketika dia berada di rumah, ia akan dianggap tidak memiliki etika. Oke, boleh dilanjut. Selanjutnya kita akan memasuki tentang konsep perkembangan moral. Konsep perkembangan moral ini dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg. Kunci utama untuk memahami perkembangan moral menurut Kohlberg adalah
Internalisasi. Internalisasi merupakan perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Jadi, sebelum perilaku muncul atas inisiatif individu, perilaku ini sebelumnya dikendalikan secara eksternal. Contohnya seperti aturan ataupun norma-norma yang telah ditetapkan oleh orang tua ataupun guru ataupun orang-orang di masyarakat yang menjadi pedoman sehingga kita dapat mengerti nih apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Contohnya, seorang anak yang telah diajarkan untuk selalu bersikap jujur atau tidak berbohong, meskipun ketika dia tidak ada orang yang mengawasi, ia akan selalu menerapkan sifat kejujuran tersebut. Kenapa? Karena nilai kejujuran tersebut telah menjadi bagian dari dirinya. Oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya, Lawrence Kohlberg juga menganggap bahwa perkembangan moral itu, yang pertama, setiap individu ini punya nilai benar dan salah dengan cara menafsirkan situasi. Tidak hanya menafsirkan situasi, tetapi juga mampu menggabungkan keadaan psikologi dan juga moral sebelum membuat pertimbangan. Yang kedua, perilaku moral setiap individu ini bukan sebagai hasil sosialisasi dari kebiasaan yang hanya berhubungan dengan nilai dan juga kebudayaan, tetapi ini semua merupakan akibat dari kegiatan spontan yang dipelajari yang kemudian dikembangkan melalui interaksi sosial. Contohnya, ketika individu bertemu dengan individu lain, sehingga bisa mempelajari moral dari lingkungan yang ia temui. Yang terakhir yaitu perilaku moral individu ini berkembang melalui interaksi sosial. Nah, interaksi sosial yang dialami individu, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat, semua itu dapat mempengaruhi perkembangan moral pada individu terkait dengan nilai dan prinsip etika yang harus dipatuhi dalam interaksi sosial dengan sesamanya. Oke, boleh dilanjut? Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik perkembangan moral secara umum. Jadi karakteristik perkembangan moral secara umum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sikap kritis terhadap perilaku yang ditunjukkan pada orang tua, guru, ataupun orang dewasa lainnya. Misalnya ketika anak-anak berusia 6 tahun, ia akan mulai mempertanyakan perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang sekitarnya. Seperti kenapa harus seperti itu, kenapa harus seperti ini, terkait dengan moral yang ada di lingkungannya. Yang kedua, individu akan melakukan penilaian apakah perilaku yang ditunjukkan oleh orang dewasa ini asli ataupun pura-pura. Nah, penilaian terhadap seseorang ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya penilaian, orang tersebut dapat menyeleksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Yang ketiga, individu, terutama remaja, membangun kode moral yang digunakan sebagai panduan dalam perilaku mereka. Kode moral ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya seperti nilai-nilai dan norma yang dipelajari dari agama, keluarga, dan budaya di sekitar mereka. Oke, boleh dilanjut? Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini faktor yang ada dalam diri seseorang, terbagi lagi nih menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah
kematangan kognitif. Kemampuan individu untuk memproses informasi dan memahami konsep moral secara lebih kompleks dan abstrak berkaitan erat dengan perkembangan kognitifnya. Contoh dari perkembangan kognitifnya meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Komponen yang kedua yaitu kepribadian. Faktor kepribadian seperti sifat emosional, sifat sosial, dan kecerdasan emosional dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam memahami moralitas dan prinsip etika. Komponen yang ketiga yaitu kemampuan empati. Kemampuan empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain yang dapat mempengaruhi individu dalam membentuk moralitas dan merasakan keadilan. Contohnya banyak banget ya dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengucapkan bela sungkawa ketika mendengar berita duka cita, terus kita dapat menghibur ataupun menenangkan orang yang sedang menangis, dapat membantu seseorang yang sedang kesusahan gitu ya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini di luar dari diri seseorang, tepatnya di lingkungannya. Yang pertama ada lingkungan keluarga ya. Keluarga ini memiliki peran penting dalam membentuk nilai dan prinsip moral pada anak. Tepatnya pada orang tua ya. Orang tua memiliki peran dengan memberikan teladan, mengajarkan aturan-aturan yang seharusnya, dan memberikan pengarahan kepada anak-anak agar memiliki moral yang kuat dan tidak mudah goyah. Yang kedua yaitu budaya. Budaya, agama, dan norma-norma masyarakat ini sangat mempengaruhi nilai dan prinsip moral yang dianut oleh individu. Yang ketiga, faktor lingkungan sosial. Ya, lingkungan sosial ini termasuk lingkungan pertemanannya ataupun lingkungan sekolahnya ya. Hal ini juga dapat mempengaruhi perkembangan moral individu. Contohnya di lingkungan keluarga. Ketika kita diajarkan untuk selalu jujur, tetapi di lingkungan sekolah ini masih banyak yang melakukan tindakan mencontek ya ketika ujian berlangsung, dan hal itu dianggap lumrah gitu ya. Sehingga apabila sang anak ini tidak memiliki moral yang kuat, ia akan terhasut dengan sikap mencontek tersebut. Tapi apabila seorang anak ini memiliki moral yang kuat gitu ya, dia tidak akan mudah goyah dan tetap jujur terhadap ujiannya. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya kita akan memasuki teori perkembangan moral menurut para ahli. Yang pertama, teori moral Liccona Thomas. Teori Liccona merupakan suatu proses yang panjang dalam rangka pembentukan moral. Dia berpendapat bahwa moral bukan konsep yang abstrak, tapi harus dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, dalam penerapan ini disesuaikan dengan tugas-tugas perkembangan. Hanya saja, moral tidak bisa dilakukan sesaat. Harus diperkenalkan, dilatih, dan dilakukan secara terus-menerus sehingga terbentuk menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Contoh penerapan teori moral oleh Liccona ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendidikan karakter, dan yang kedua pembentukan kebiasaan baik. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya, menurut Liccona, sistem karakter terdiri dari 3 ranah yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. 3 ranah tersebut diantaranya yaitu yang pertama, pengetahuan moral. Pengetahuan moral dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama, kesadaran moral. Kesadaran moral merupakan kesadaran untuk melihat moral yang ada di sekitarnya dan melaksanakannya.
Yang kedua, pengetahuan nilai moral. Pengetahuan nilai moral merupakan kemampuan memahami nilai moral dalam berbagai situasi. Nah, nilai-nilai moral yang dimaksud tuh seperti rasa hormat terhadap kehidupan, kebebasan, tanggung jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, sopan santun, dan disiplin. Yang ketiga yaitu memahami sudut pandang orang lain, yaitu kemampuan untuk menghargai pendapat dari sudut pandang orang lain. Nah, kita tidak dapat menghormati orang lain dan berbuat adil atau pantas terhadap kebutuhan mereka apabila kita tidak dapat memahami mereka. Yang keempat, penalaran moral, yaitu kemampuan untuk mengetahui dan memahami makna dari bermoral. Yang kelima, keberanian mengambil keputusan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengambil sikap ketika dia dihadapkan dengan sebuah masalah sosial ataupun masalah moral. Nah, dia tuh harus bisa mengambil keputusan sehingga hal itu sudah dapat diajarkan sejak dini gitu ya. Yang terakhir adalah pengenalan diri, yaitu kemampuan untuk mengukur diri sendiri, yang mana merupakan jenis pengetahuan moral yang sulit, tetapi hal ini sangat penting bagi perkembangan moral. Yang kedua yaitu perasaan moral. Perasaan moral merupakan sisi emosional dari karakter yang seringkali diabaikan oleh orang-orang. Perasaan moral juga terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu mendengarkan hati nurani. Merupakan perasaan moral yang mendorong dalam melakukan tindakan sesuai dengan hati nurani kita. Yang kedua adalah harga diri, yaitu kemampuan merasa bermartabat karena seseorang memiliki kebaikan ataupun nilai luhur. Yang ketiga yaitu empati, yaitu kepekaan terhadap keadaan ataupun penderitaan orang lain, ya seperti tadi contohnya mengucapkan bela sungkawa ketika kita mendengar berita duka ataupun menghibur teman yang sedang sedih. Yang keempat adalah cinta kebaikan. Ketika seseorang memiliki cinta yang baik, maka dengan senang hati ia akan melakukan kegiatan yang baik pula. Secara moral, ia akan memiliki keinginan untuk berbuat baik semata-mata bukan karena kewajiban moral, tetapi karena dia mencintai kebaikan. Yang kelima adalah kontrol diri, yaitu kemampuan mengendalikan emosi yang datang secara berlebihan ketika kita sedang marah. Yang keenam, yaitu kerendahan hati, merupakan kebajikan moral yang sering diabaikan, padahal merupakan bagian yang esensial dari karakter yang baik. Kerendahan hati merupakan sisi yang efektif untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Selanjutnya adalah yang terakhir, tindakan moral. Tindakan moral merupakan kemampuan untuk menggerakkan seseorang dalam melakukan tindakan moral ataupun mencegah tindakan yang tidak sesuai gitu ya. Yang pertama yaitu dibagi menjadi tindakan moral adalah kemampuan untuk menggerakkan seseorang dalam melakukan tindakan moral ataupun mencegah seseorang untuk tidak melakukannya. Hal ini juga dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu kompetisi, adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah perasaan moral menjadi tindakan moral yang efektif. Yang kedua adalah keinginan. Keinginan adalah kemampuan yang kuat untuk melakukan apa yang menurut kita harus kita lakukan. Yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan merupakan sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang berdasarkan pengertian pendidikan karakter dan sistem karakter yang dimaksud. Pendidikan karakter adalah sistem pendidikan moral dan budi pekerti yang digunakan untuk mengembangkan nilai karakter melalui proses pembentukan moral. Nah, ketiga unsur
tersebut ini tuh saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Maka tindakan maka pendidikan yang baik tidak hanya mengedepankan pengetahuan moral saja, tetapi juga mengembangkan perasaan moral dan tindakan moral agar mereka lebih mengetahui dan memiliki karakter yang luhur, serta melakukan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya adalah teori moral oleh Holberg. Teori perkembangan moral oleh Kohlberg terinspirasi oleh hasil kerja psikologi Swiss yaitu Jean Piaget tentang perkembangan moral kognitif. Selain Piaget, pemikiran-pemikiran Kohlberg melalui tahap-tahap yang dipengaruhi oleh John Dewey, Baldwin, dan Emile Durkheim. Teori Lawrence Kohlberg berpusat pada perkembangan keputusan moral anak dan orang dewasa dengan menggunakan pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan perkembangan kognitif itu karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk lebih berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan membuat keputusan moral. Menurut pendekatan ini, perkembangan moral dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral dari satu tingkat yang lebih rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya adalah tingkat perkembangan moral. Tingkat perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap prakonvensional. Pada tahap prakonvensional ini terjadi pada anak-anak usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun. Kenapa dari usia 4 tahun? Karena dari usia 4 tahun itu sudah terjadi perkembangan kognitif sehingga anak-anak telah dapat berpikir lebih mengenai moral secara sosial. Selain itu, pada tahap ini kontrol didapatkan oleh sang anak dari luar dirinya. Anak-anak akan menggabungkan label baik dan buruk sehingga pada tahap prakonvensional dibutuhkan bimbingan dari orang tua agar dapat membentuk pribadi yang baik untuk anak-anak. Pada tahap prakonvensional ini dibagi menjadi 2. Yang pertama tahap orientasi hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini anak-anak akan berusaha untuk melakukan kebaikan sehingga ia mendapatkan hadiah baik berupa barang ataupun berupa pujian, yang mana hal itu dapat menyenangkan hatinya. Begitu pula sebaliknya, contohnya ketika seorang anak berusaha merebut mainan yang bukan miliknya, pada kondisi ini tuh dibutuhkan peran dari orang tua, yaitu untuk memberikan sebuah hukuman ataupun peringatan bahwa tindakan anak tersebut tuh tidak baik dilakukan, sehingga anak tersebut dapat mengingat bahwa tindakan tersebut tuh tidak baik bagi dirinya. Tahap yang kedua yaitu tahap orientasi individualisme dan tujuan. Anak-anak akan menyesuaikan diri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan. Pada tahap ini, anak-anak akan berpikir keuntungan apa yang ia dapatkan di kemudian hari jika ia melakukan sesuatu gitu. Contohnya, Ai membantu temannya piket kelas, yang mana ia berpikir bahwa suatu hari temannya pun akan membantu dia untuk piket kelas. Oke, boleh dilanjut. Selanjutnya tahap kedua, yaitu tahap konvensional. Pada tahap konvensional ini, anak-anak akan berusaha untuk menyenangkan orang lain. Selain itu, pada tahap ini anak-anak akan sangat memperhatikan pengharapan keluarga terhadap dirinya tanpa memikirkan konsekuensinya.
Di tahap ini pula dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap menjaga sikap baik. Pada tahap menjaga sikap baik ini, anak-anak akan menyesuaikan diri terhadap peraturan dengan tujuan untuk menyenangkan orang lain dan dianggap sebagai anak yang baik. Contohnya, Vita membawa 2 buah kue yang mana ia akan bagikan kepada teman sebangkunya agar temannya itu menilai bahwa Vita adalah anak yang baik. Tahap kedua yaitu tahap moralitas sistem sosial. Pada tahap ini, anak-anak akan mulai menyadari bahwa terdapat kewajiban untuk melaksanakan norma-norma di masyarakat. Hal itu berarti untuk hidup harmonis di masyarakat, suatu kelompok sosial ini harus dapat menerima dan melaksanakan segala aturan yang telah disepakati bersama, dan bukan sekadar memikirkan kepentingan individu. Misalnya, apabila terdapat peraturan dilarang menggunakan knalpot yang berisik, maka semua warga di daerah tersebut itu harus mematuhi aturan tersebut agar tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Boleh dilanjut? Tahap ketiga, yaitu tahap post-konvensional. Biasanya, tahapan ini terjadi pada anak-anak usia 13 tahun sampai dengan ia meninggal. Pada tahap ini, seseorang telah menerima nilai moral yang benar. Namun, tidak semua orang mencapai tingkat ini. Pada tahap ini pun terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tahap orientasi kontak sosial. Tahap orientasi kontak sosial ini merupakan kondisi di mana terdapat penekanan terhadap hak dan kewajiban sehingga terjadinya proses demokratisasi. Pada tahap ini pun seseorang akan menyesuaikan diri agar mendapat penghargaan dari lingkungannya. Tahap yang kedua yaitu tahap orientasi prinsip etika universal. Pada tahap orientasi prinsip etika universal, ini seseorang akan melakukan tindakan sesuai dengan nurani serta prinsip-prinsip moral universal. Oke, boleh dilanjut? Ya, sekian pemaparan materi yang telah kita bahas. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja. Permisi, saya izin bertanya. Ada Yes, baik. beberapa kasus anak yang berubah sikap karena salah pergaulan. Nah, lantas bagaimana cara guru atau pendidik untuk meminimalisir kasus salah pergaulan pada peserta didik? Karena guru juga berperan dalam pembentukan moral seorang anak. Terima kasih. Baik, saya akan langsung saja menjawab ya. Memang pada dasarnya anak-anak ini kan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, dalam perkembangan moralnya ini tentunya dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan ataupun pertemanannya. Apabila pertemanannya baik, maka ia akan berdampak baik. Begitu pula sebaliknya ya. Maka dari itu cara yang tepat untuk mencegah kasus tersebut yang pertama yaitu kita harus cari tahu dulu akan masalahnya. Setelah kita mengetahui nih penyebabnya misalkan salah pergaulan. Nah, kemudian kita dapat memberikan konseling ataupun masukan ya secara halus kepada sang anak bahwa yaitu salah pergaulan gitu. Selain itu kita juga dapat berkompromi nih dengan orang tua wali murid terkait masalah anaknya agar kedepannya dapat lebih diperhatikan terkait pergaulan sang anak. Terakhir, memberikan pendidikan moral kepada anak agar tidak mudah terpengaruh ataupun terhasut dan lebih kuat dalam mempertahankan moral dan kepribadiannya. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kembali.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.